Menanggapi laporannya ke Polda Metro Jaya, komika Panji Pragiwaksono buka suara. Dalam postingan pribadinya, Panji menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, serta doa-doa baik kepadanya di tengah polemik hukum yang sedang berjalan. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Bang Iksan, ini kita berbicara mengenai yang lagi ramai diperbincangkan, mensrea. Ya. Bang Iksan sendiri sudah menonton? Ya, saya sudah nonton. Tanggapannya seperti apa, Bang Iksan? Secara umum saya lihat satir komedi yang ditampilkan sama Panji menarik. Mengandung pendidikan politik juga, kritik sosial juga, kritik terhadap pemerintah juga. Saya apresiasi, apalagi itu di panggung besar. Tapi ada konten yang saya kira tidak bisa kita anggap sepele. Oke. Yaitu perendahan terhadap preferensi politik atau pilihan politik warga. Saya kira ini yang menjadi titik tekan kenapa kami melayangkan somasi etik. Sekali lagi ini bukan somasi hukum yang punya konsekuensi hukum, tapi ini somasi etik yang kami harapkan Mas Panji bisa meresponnya secara positif dan memadai. Bisa dijelaskan mungkin isi somasi yang dilayangkan dari Bang Iksan ini apa sih sebenarnya? Kita punya 3 alasan kuat kenapa kita harus mensomasi Mas Panji. Kenapa, Bang? Boleh, Bang. Pertama, perendahan terhadap hak politik warga, preferensi politik warga. Sehingga ketika Panji seolah-olah mengatakan atau mengasosiasikan 10,6% atau setara dengan 456.000 pemilih itu kurang rasional atau mengkhawatirkan, saya kira ini bentuk perendahan yang tentunya kontraproduktif bagi upaya kita membangun demokrasi kita. Karena demokrasi politik itu mensyaratkan perbedaan politik, perbedaan pandangan, makanya ada kontestasi, ada election. Nah, ketika Mas Panji dengan sengaja mendiskreditkan, ada kelompok orang yang dianggap rasional atau dianggap memadai pilihan politiknya, sementara orang-orang yang memilih Dharma Pongrekun dan Kunwardana itu orang-orang yang maaf kata agak-agak begitu. Kan bisa menyebabkan ketersinggungan sosial di masyarakat. Bisa dibayangkan kalau ada sekelompok orang yang kemudian dinyinyir atau dibully begitu karena dia memilih Dharma dan dia kemudian bereaksi dan ini bisa menyebabkan potensi konflik. Somasi kita satu tujuannya adalah agar Mas Panji mau memberikan klarifikasi secara terbuka bahwa apa sih yang kemudian menurut dia mengkhawatirkan itu. Dan kenapa itu mengkhawatirkan? Yang kedua, dia juga bisa memberikan semacam komitmen etik bahwa ke depan penghargaan terhadap hak pemilih itu juga penting di dalam negara demokrasi. Dan ini bisa jadi pembelajaran buat semua stand up comedy atau komedian atau humor politik untuk kemudian mencermati betul, menganalisis betul apa konten yang mereka sampaikan. Perlu juga melihat apakah ini dapat berdampak enggak terhadap polarisasi politik, berdampak nggak terhadap ketersinggungan di masyarakat, sehingga mereka bisa menghindari itu. Jadi sekali lagi ini juga bentuk otokritik atau kritik untuk pembelajaran bagi Mas Panji dan siapapun terutama komedian politik. Perwakilan ataupun somasi yang dilayangkan ini, Bang Iksan ini mewakili siapa sih sebenarnya? Jadi sekali lagi legal standing atau posisi hukum saya tidak mengatasnamakan Pak Dharma. Posisi berdiri saya atau legal standing saya adalah mengatasnamakan moral politik warga. Atau mengatasnamakan diri saya sendiri sebagai pihak yang terlibat langsung secara aktif mengumpulkan KTP kemudian mendorong, mendukung proses kandidasi Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Jadi posisi berdiri saya adalah mengatasnamakan moral politik warga yang direndahkan secara langsung lewat media berbayar, lewat
platform digital yang punya keuntungan komersil terhadap Mas Panji. Artinya Mas Panji mendapatkan keuntungan komersil dengan merendahkan sekelompok warga yang jumlahnya cukup besar. Tapi kalau misalnya Mas Panji ini tidak merespon ataupun tidak menjawab somasi yang dilampirkan Bang Iksan, langkah selanjutnya apa Bang Iksan? Somasi etik ini kami lakukan dalam koridor itu, dalam rangka itu, agar ada semacam diskursus di masyarakat. Kalau ini ditanggapi secara positif oleh Mas Panji, ini akan menjadi referensi yang baik bagi masyarakat tanah air. Agar literasi digital juga kita semakin baik. Mestinya Mas Panji juga bisa menanggapinya secara proporsional dan objektif, menanggapi ini sehingga ada klarifikasi yang memadai, publik juga bisa tercerahkan, dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita di waktu-waktu mendatang. Mantan calon Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengaku tidak masalah masuk dalam salah satu materi stand-up komedi bertajuk Mensrea yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono. Senang karena apa? Saya ditaruh di depan. Buat saya begini, sesuatu itu tergantung sudut pandang kita. Kalau saya anggap ini sebagai berkah, siapa saya? Saya nggak ada rasa tersinggung, nggak. Nah, saya berharap Panji, ya saudara Panji ini segeralah bertobat, minta maaf kepada umat Islam. Dalam keterangan di akun Instagramnya, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjamin pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono tidak akan dikriminalisasi dan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Dengan KUHP dan KUHP baru, pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. KUHP lama menganut azas monistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana hanya merujuk pada dilakukannya perbuatan. Sebaliknya, KUHP baru menganut azas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana bukan hanya merujuk pada terjadinya perbuatan pidana, tapi juga mensyaratkan adanya mens rea atau sikap batin pada saat pidana dilakukan. Kalau si pelaku menyampaikan ujaran dengan maksud menyampaikan kritik, maka tinggal dia sampaikan argumentasi dan dia punya kesempatan yang besar untuk menjelaskan maksudnya tersebut pada saat pelaksanaan mekanisme restoratif justice. Jadi insya Allah ya teman-teman, nggak akan ada lagi yang disebut-sebut kriminalisasi dan lain sebagainya. Ya pemirsa, mengenai adanya pelaporan untuk Panji Pragiwaksono terkait tayangan Mensrea di platform digital, kami sudah terhubung via saluran Zoom dengan Ketua BKN, Bapak Muhammad Rofi'i Muklis. Bang, sebelumnya saya mau nanya, sudah nonton Mensrea? Saya sudah nonton ya, tapi saya lebih fokus tentang dugaan penistaan agama, yaitu berkaitan dengan sholat yang menjadi bahan candaan, bahan ketertawaan gitu ya. Kalau yang lain oke, saya nggak ada masalah gitu kan. Itu urusan masing-masing tuh, masing-masing institusi, entah itu wapres, entah itu presiden. Tapi kalau ini menyangkut sholat tempat ibadah ini, saya pasti protes. Nah, tanggapannya gimana nih Bang nih, bahwa sholat ini dijadikan materi komika begitu Bang? Kalau ini kita tidak memprotes keras apa yang dilakukan oleh saudara Panji ini, saya khawatir komika-komika ketika ini sudah bisa menjadikan bahan candaan,
dan pelecehan, nanti selain agama Islam, nanti agama-agama lain. Makanya ada keterangan saudara Panji yang saya kritisi, yang mengatakan bahwa orang yang sholatnya tertib pun itu nggak dijamin, kan begitu kan? Terus bolong-bolong yang seperti itu yang pernah disampaikan itu loh. Nah, padahal di Al-Quran sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Apa ayat tentang anjuran sholat? Yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya aku perintahkan sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dijadikan candaan sama Panji. Banyak orang yang sholatnya tertib, tapi ternyata perilakunya tidak baik. Itu jangan disalahkan sholatnya, tapi itu yang salah adalah perilaku orangnya, gitu loh Mbak. Tapi sejauh ini adakah mungkin dari teman-teman ulama yang juga mendukung begitu untuk pelaporan Panji bahwa dia telah melakukan penistaan agama? Jadi di Malang ya sudah dilaporkan yang berkaitan tentang sholat di Polres Malang. Karena saya diamanati oleh kiai-kiai termasuk Forum Ulama Nusantara, kiai-kiai NU yang japri saya, ada Kiai Misbahul Munir, ada Kiai Alwian pengasuh Pondok Pesantren Banten, ada Yai Matin Sarkowi ketua PJNU Banten, ada Yai Jais Badri dari Situbondo. Jadi mereka ini kan untuk menyuarakan, akhirnya titiplah ke saya. Kamu boleh mau berkarya, mau berseni, supaya kamu ditertawakan orang, lalu kemudian dapat uang itu untuk kamu hidup foya-foya, mungkin menghidupi keluarga. Tapi kalau menyangkut ibadah, tolong jangan itu dilakukan. Karena itu pasti fatal gitu loh. Malu saya ketika sholat dijadi bahan ketawaan. Jadi saya sayangkan betul sama Mas Panji. Saya nggak mau ya di negeri ini komika itu bebas dengan segala cara untuk mentertawakan orang, menghinakan orang. Saya nggak mau seperti itu. Jadi tetap harus ada batasan, karena negara kita negara hukum, negara kita ini memang bukan negara agama, tapi negara kita ini negara yang beragama. Jadi harus punya rasa tepo seliro. Kalau saudara Panji ini enak, habis mens rea itu kan judulnya apa mens rea itu? Niat jahat. Berarti kan memang di skenario nih sama Panji. Sudah dihafalkan materinya, nanti materi sholat ini untuk nyindir orang Islam, kan seperti itu. Jadi konsep semua gitu loh. Nah jangan sampai you mendapatkan uang dengan cara-cara seperti melecehkan. Lampu merah ini, offset ini saudara Panji ini. Nah saya berharap Panji, ya saudara Panji ini segeralah bertobat, minta maaf kepada umat Islam. Saudara Panji ini lawakannya ini sebenarnya lawakan nggak bermutu sebenarnya menurut saya. Karena apa? Lebih banyak melakukan penghinaan-penghinaan isinya gitu loh. Nah yang paling fatal adalah dia melecehkan. Kami menduga dia menistakan tentang agama Islam, yaitu ibadat sholat. Ibaratnya gini loh Mbak, ketika Panji bebas berbicara, maka kami yang menonton, yang menilai juga punya hak yang sama. Hari ini saya memberikan pendapat dalam rangka untuk mengedukasi teman-teman komika, stand up, untuk ayo kita punya Indonesia. Gimana caranya bikin orang tertawa tapi bahagia, tidak tersakiti gitu loh Mbak. Tapi Bang, ada juga beberapa pihak begitu yang menilai bahwa materi yang disajikan Panji di Mens Rea ini pure hanya komedi dan kritikan satir dan tidak perlu dilaporkan begitu ke polisi. Tanggapannya bagaimana Bang? Maka dari itu kita harus saling menghormati. Oke, you berpendapat mendukung saudara Panji ini misalnya. Lalu yang satu berpendapat bahwa Panji sudah offset. Nah, ketika ini diajukan ke proses hukum, maka tidak boleh dikatakan orang yang melakukan
pelaporan itu dikatakan mengkriminalisasi misalnya, atau polisi yang memproses hukum dikatakan kriminalisasi, nggak boleh begitu dong. Karena di hukum Indonesia ini, ketika orang punya hak yang sama karena tersinggung atas ucapan dan perbuatannya, maka warga negara ini punya hak untuk mencari sebuah keadilan, ngetes apakah ucapan Panji itu mengandung pidana, apakah ucapan saudara Panji stand up-nya itu mengandung unsur penistaan, maka harus diuji untuk mencari keadilan tadi. Komedi monolog atau stand-up komedi mulai populer di Indonesia pada 2011 sejak kemunculan acara kompetisi stand-up komedi di sejumlah stasiun TV di tanah air. Pandji Pragiwaksono dan Raditya Dika menjadi pelopor dalam pengenalan stand-up komedi di Indonesia. Lantas bagaimana respon para komika menyikapi pertunjukan Pandji Pragiwaksono di acara mensrea yang berbuntut pelaporan kepolisian? Kepada tim iNews File, komika Arya Novrianus yang turut menyaksikan langsung penampilan Pandji menuturkan pandangannya. Jujur ya, gue pas tahu berita kalau stand up-nya Pandji mensrea bakal tayang di Netflix, gue udah ngeduga lagi kalau reaksi kayak gini tuh bakal terjadi karena mensrea-nya Pandji itu menurut gue materinya cukup banyak menyinggung beberapa pihak dan gue yakin pasti ada yang kepanasan nih. Dan bener. Tapi gue nggak ngeduga separah ini sih, karena efeknya jadi liar. Karena kalau buat teman-teman udah nonton ya, mensrea tuh harusnya aman semua, karena Pandji kan di situ ngomongnya menurut keyakinan saya. Jadi harusnya kayak ya itu menurut Pandji begitu ya lu nggak bisa gimana. Dia ngomong sesuai dengan porsinya gitu. Bahkan ada juga tokoh yang disebutin kan yang dia ngejilat gitu. Dan sosok itu beliau merasa wah nggak apa-apa, saya suka, keren-keren aja gitu. Maksud gue bahkan beberapa pihak yang diomongin tuh biasa-biasa aja. Yang marah adalah pendukung-pendukungnya, fanatik-fanatiknya. Jadi ya kelihatan lah banyak orang yang masih tersinggung atas ketersinggungan atas orang lain. Padahal orang lainnya biasa aja, tapi gue merasa marah. Padahal orangnya biasa aja. Yang gue sayangkan akhirnya beberapa orang yang tersinggung ini jadi nyerang keluarganya Pandji, jadi nyerang anak-anaknya. Itu kocak sih. Gua tuh stand up udah cukup lama ya, dari 2011 sampai sekarang masih lumayan aktif, tapi untungnya belum ada yang tersinggung banget ya, tapi yang keluar ruangan banyak. Karena gue tahu materi gue banyak yang menyinggung dan gue memutuskan untuk ya udah mendingan off air aja, tidak gue taruh di ruang sebesar Netflix atau di TV. Gue suka diundang di TV juga. Di beberapa stasiun gue diundang. Tapi gue tahu kalau gue diundang di TV, gue tahu nih batasannya nih. Sebenarnya aturannya untuk membatasi tidak ada. Tapi harus bertanggung jawab sama apa yang diomongin. Kita tuh bebas karena stand up tuh kan jujur ya, dari diri sendiri. Apa yang lu alamin. Tapi lagi-lagi tanggung jawabnya di diri lu sendiri. Makanya Pandji berani ngomong kayak gitu karena dia tahu gue bisa berani bertanggung jawab untuk apa yang gue omongin. Gue berani ngomong di Netflix tanpa sensor karena dia tahu kalau ada yang nyerang gue udah ada di hukumnya, gue udah punya dasarnya. Makanya dia kayaknya dia pasti udah tahu lah segala konsekuensinya apa. Jadi itu kalau aturan dari komunitas bebas, lu ngomong sebebas-bebasnya, tapi lagi-lagi itu tanggung jawab dari diri sendiri. Gua sih kalau takut enggak ya, tapi lagi-lagi gue mungkin akan lebih memilah untuk apa yang berani gue tampilkan, apa yang enggak. Lagi-lagi komedi kan soal selera ya, kita tidak bisa memaksakan Pandji itu lucu atau enggak, tapi apa yang ditampilkan Pandji harusnya kita sepakat kalau itu adalah sebuah pertunjukan seni yang tidak ada niat untuk apapun lah gitu. Karena ini bukan pidana sebenarnya. Okay. Ini kritik. Itu tadi, yang kalau ini diteruskan akan terjadi itu pembungkaman dalam tanda kutip.
Banyak yang sudah membuktikan Aqua